Apa kabar? Halo, Kita ketemu lagi. Sekarang ini saya didampingi sama Mas siapa? Raihan. Nah, Mas Raihan. Udah berapa lama Mas Raihan terbang 330 Aku Airbus 330? aku terbang kurang lebih dari 2019. 2019. Wih, 330 2019. Oh, sama dong. Kosong, mulai training. Sama. Gue juga 2019 awal Hmm. sampai sekarang. Tapi sebelumnya 320. Sebelum 320. 320 ya. 320. Udah dari kapan tuh 320 tuh? 320 aku masuk 2017 mulai training, 2018 mulai start terbang aktif Oke. for regular flight. Terus kalau misalnya kendalanya apa tuh dari 320 ke 330 tuh? Yang dirasain kendalanya apa kira-kira? 320 ke 330 ya. Eh, Sebenarnya kendalanya nggak terlalu banyak sih ya. nggak terlalu banyak ya. Karena mostly pesawatnya sama, Hampir sama lah ya. untuk instrumen-instrumennya sama, Makanya dibilang Airbus Family ya. Airbus Family. Karena kelebihannya Airbus itu kan training nggak terlalu lama, nggak Iya. terlalu jauh. Karena semua sistem dibikin hampir Panelnya- sama lah. gitu. Panelnya juga hampir sama semua. Oke. Cuman beda-beda sistem aja dikit, jadi agak belajarnya lebih ke sistem. Untuk prosedur terbang sama. Cuman kalau dari beratnya beda jauh ya. Berat beda jauh. Oke. Pak Dek? Captain, Ya? Captain apakah sudah waktu zuhur? Belum Mbak, nanti kita kabarin. Baik, terima kasih. Oke. Oke guys. Oke. Kevin menanyakan waktu sholat Ya. ke cockpit crew, dan kebetulan kita juga ada aplikasi yang bisa dipakai ya. Betul, ada aplikasinya. Cari apa namanya waktu sholat di posisi kita saat ini. Betul. Kayak gitu. Mengingat kita kan bawa jemaah haji ya, jemaah umroh ya. Mau umroh. Jadi jemaah juga pasti mau sholat dan sebagainya. Jadi kita harus bisa tahu waktunya sholat kapan. Kita Betul. memberitahu kepada cabin crew. Nanti mereka yang akan announcement ke penumpang untuk mereka bisa melakukan sholat. Betul. Oke, lanjut. Tadi gimana? Oke. Kita Jadi beratnya tadi beda jauh dong. Berat beda jauh. beda jauh ya. Kalau Banget. 320 dulu berapa maksimum? Kalau nggak salah take off weight itu di 73,5 ton. 73 ini 3,5. Ini 242. 242 ton. 242 ton. Berapa kali Jauh lipat banget itu, ya kan? ya. 3 kali lipat lebih ya. Betul. Waduh. Penumpang juga beda jauh banget. Jauh banget ya bedanya. Jauh banget. Kurang lebih sekitar 160 penumpang. Kalau misalkan di Airbus ini kan bisa 400. 330 ya. 330 bisa 400. 400 Kalau penumpang. pesawat kita ini 436 ya. 436. Neo ini 436. Ya. Konfigurasi 436. Nah, sekarang ini lebih enak terbang mana? 320 apa 330? Lebih enak 330. 330 ya. 330. Enaknya gimana tuh? Enaknya kita kerjanya take off landingnya nggak terlalu banyak. Ah, sekali terbang 10 Sekali jam, terbang 10 jam landing. Langsung selesai. stay di destinasi. Jadi kita nggak balik lagi terbang. Nggak bolak-balik. Nggak bolak-balik, Iya. lebih enak. Mantap. Istirahatnya lebih enak juga. Iya, cuman capek di jalannya aja lama banget. Capek di jalan. Kalau naik bis masih bisa mampir-mampir ya. Kalau kita Betul, kita nggak bisa. Kita lempeng aja terus. Jadi kita udah ngobrol lama. Belum Habis nyampe-nyampe topik, juga. belum nyampe-nyampe Iya. juga. Makanya Itu sebelum terbang dia. menyediakan topik yang banyak. Betul. Jadi banyak yang harus disiapin. Betul. Betul. Oke guys, sekarang kita lagi di posisi kita saat ini adalah di perbatasan wilayah udara Indonesia dan wilayah udara Sri Lanka. Betul. Ketinggian kita 38.000. Ya. Kondisi cuaca cukup bagus. Walaupun pergerakan udara agak berubah-ubah dan agak turbulen sedikit saja. Ya. Tapi anyway semuanya oke, semua parameternya oke, nggak ada masalah. Penumpang juga saat ini sudah makan, sudah dikasih makan dan mereka sudah tidur, sedang lagi istirahat. Betul. Oke, Istirahat. ya Mas Rehan, kita belakangan ini kan kita sama-sama tahu ya fenomena cuaca di dunia ini cenderung signifikan ya. Ya. Bukan cenderung sih, emang signifikan Emang ya. signifikan banget. Kadang-kadang perubahannya itu kita unexpected ya. Betul.
Gitu. Gitu gimana tuh? Punya pengalaman apa tuh? Gimana? Pengalaman lebih ke masuk awan sih ya, masuk Iya, awan pasti itu masuk kan. awan. Mau nggak mau Ada awan ditembus yang ya. besar ya, Ah. kadang awannya terlalu besar, kita untuk deviate ke kanan dan ke kiri itu udah terlalu jauh Iya. dan kita bisa jadi fuel nggak cukup kan. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus masuk ke dalam weathernya, tapi kita kan sekarang udah dilengkapi weather radar yang canggih. Betul. Jadi kita bisa tahu nih selah-selah mana yang nggak terlalu terjadi turbulence gitu kan. Kadang-kadang weathernya itu bukan di samping kanan kiri rute kita, tapi justru di tengah-tengah. Betul. Ya. Ya. Dan melintang di tengah-tengah. Benar-benar melintang melebar. Ya. Sehingga kita kalau mau ke ujung kanan atau ujung kirinya bisa jauh sekali kita avoid-nya ya. Betul. Kita menghindari bisa sampai 100 mile ya. 100 mile Dan lebih. itu buang bensin kita banyak banget, buang bahan bakar kita banyak banget. Betul. Jadi ya mau nggak mau kadang-kala kita juga harus berpikir celah mana yang kita bisa tembus ya. Betul. Dan itu udah resiko. Tapi kita juga sebagai flight crew biasanya sebelum berangkat itu kan kita kasih kata sambutan lah, istilahnya announcement ke penumpang. Sekaligus kita kasih cuaca kita di perjalanan seperti apa. Betul. Supaya penumpang juga ekspektasinya bakal turbulence nanti. Betul. Atau bakal ini ya. Jadi Ya. penumpang juga udah siap kayak gitu. Tapi yang masalah adalah gini. Contoh berapa hari lalu ya di Jeddah ya. Ya, Cuaca itu benar-benar unexpected dan itu berubahnya luar biasa cepat. Tiba-tiba ada badai pasir, udah gitu badai pasirnya disertai dengan awan CB yang gede-gede. Wah, itu gimana tuh? Kemarin kan pas kita berangkat ya kalau nggak salah ya. Ya. Tapi beda pesawat. Mas Rehan kemana, saya kemana. Iya. Beda pesawat. Tapi Mas Rehan duluan. Gimana Ya, tuh kita kemarin jalan tuh? duluan. Pas Ya, jadi take off pada kemarin saat tuh. itu sebenarnya awalnya weathernya bagus, kayak Ah, weathernya bagus dan itu terjadi memang cepat banget ah, perubahan dari dia ada build up cloudnya ah. sampai dia benar-benar besar tuh. Iya. Nah, awan itu ke bawah lah. Tadinya tuh bukan di atas aerodrome, Oh, oke. ada di sekitar aerodrome lah. Terminal area lah ya. Terminal area. Ah. Nah, pada saat departure time kita, awan itu sudah bergerak ke Atas aerodrome. aerodrome, atas aerodrome. Nah. Oke, akhirnya ketika bergerak di atas aerodrome langsung tuh weathernya berubah cepet banget. Untuk kurang dari 1 jam lah Ah. berubah tuh Ah. drastis. Akhirnya kita decide untuk tunggu dulu awalnya. Jadi tower itu mendeklar bahwa karena adanya badai pasir itu Ah. bandara ditutup karena ada low visibility. Ya. Low Low visibility-nya bukan karena hujan, bukan karena apa ya, tapi karena pasir. pasir, betul. Pasirnya Karena naik. pasir. Ah. Oke, karena pasir akhirnya visibility-nya turun di bawah 500 meter. Wah. Itu. Jadi tidak bisa take off. Lalu kita tunggu sekitar, tapi itu terjadinya agak cepat, maksudnya dari visibility 500 kan perlahan naik tuh. Nah, visibility itu Visibility-nya jarak pandang jarak ya, guys. pandang, ya. Ah, jarak pandang. Oke. Karena anginnya juga kenceng Ah. dan awannya itu sudah mulai dissipate ya, Ya. keluar. Jadinya tidak terlalu lama, kita menunggu sekitar 30 menit lah. Oh. 30 menit. Nah, Oke. efek setelah awan itu karena bandara yang tadinya tutup udah buka, akhirnya banyak Antrian pesawat. Yang tadinya mau take off, nggak boleh take off. Betul. Akhirnya ngantrinya panjang. Ya, akhirnya Oke. antrinya panjang. Akhirnya itu kita sampai ada sekitar 20 pesawat yang ngantri untuk take off. Wah. 20. 20. Jadi di belakang kita tuh udah ada banyak lah. Wah. Jadi Wah. kita harus nunggu banyak. Aku waktu itu sekitar urutan ke 10 untungnya. Di Waduh. belakang kita masih banyak lagi tuh. Kalau satu pesawat interval 5 menit aja kali 20 udah 100 menit. 1 jam 40. Betul. Iya. Jadi panjang. Wah. Wah, oke. banyak itu. Kita mikirin Oke. bahan bakar kita. Jadi Iya. banyak juga pesawat-pesawat yang kembali lagi ke Parkiran. parkiran Karena fuel, bahan bakarnya udah berkurang. habis. Iya, Iya, bahan oke. bakarnya kurang untuk sampai ke destinasi. Betul, betul, betul. Jadi cukup ya seru sih. Iya, benar. Iya, Oke. bentar. Position report. Kita dapat message untuk dikirim dari ACARS. Sorry, bukan ACARS, CPDLC. CPDLC.
Oke, jadi kita harus merespon. Jadi ATC-nya tidak komunikasi dengan radio komunikasi seperti biasa. Jadi tidak pakai voice call, tapi dia pakainya text call. Jadi kita komunikasinya pakai teks. Ya. Karena kita sudah tidak di radio coverage ya. Ya, kita udah jauh dari radio coverage. Jadi Ya. kita saat ini komunikasinya menggunakan sambungan satelit, tapi satelitnya dikonvert menjadi chatting. Ya. Jadi teks. Macam kayak SMS. Ah, kayak SMS. Iya. Betul. Oke, nah pada saat malam itu, gue lagi di pesawat, lagi prepare, gue ngeliatin, waduh banyak tukang foto nih di atasnya. Blitznya Wah, nyala-nyala kilatnya di mana-mana itu, cepet. iya, Waduh, gue ngeliatin, wah ini luar biasa nih. Tapi ini yang kemarin gue alami nih, bahwa awan itu menumpuk di pada saat gue on the way ke bandara, Oke. itu hujan. Hujan. Oh, oke. Hujan pada saat on the way ke bandara. Tapi waktu dari hotel di kota nggak hujan. Oh, dia hujannya cuma di bandara. Oke. Kayak yang lo bilang tadi, awannya moving ke aerodrome. Betul, ya. Nah, jadi dia hujan tuh seputaran bandara. Hujan. Turun sampai pesawat tuh masih hujan tuh. Masih hujan Masih di hujan. perjalanan, oke. Ya, tapi nggak deras, tapi hujan. Ya. Masih hujan. Terus banyak kilat-kilat kan. Begitu. Oke, kita dipakai. Ini pakai voice call. Colombo Radio, line enter 078, flight level 380, go ahead. Roger, estimate Celsius 0449, line enter 078. Confirm check Celsius 0449, maintaining 380 and in CPDLC is Colombo. Confirm? AFM, line enter 078. And 078, primary frequency, secondary 5670 and confirm circle check also okay. Roger, sir, Circle check, circle check, okay. okay. And secondary 5670, line enter 078. 078, continue with Colombo CPDLC. And you with Colombo CPDLC, line enter 078. Thank you, bye-bye. Oke. Oke, lanjut tadi ya. Jadi pada saat itu masih hujan, kita udah prepare, hujannya berhenti. Begitu hujannya berhenti, pushback kita ngelihat kok kabut banget. Ternyata tadi itu badai pasir tadi kan. Pasir. Tapi untungnya pada saat gue pushback itu gue cuman urutan ketiga buat take off. Urutan ketiga. Urutan untuk ketiga take off. buat take off. Oke. Oh, itu sudah mulai selesai ya. Sudah selesai. Dan runway juga udah change dari 16 center jadi 34 center. Oke. Jadi ya lumayan lah. Dan nih begitu take off, nah ini fenomena weathernya di Arab Saudi ini begini nih. Dia waktu kami take off itu suhu di darat 36 derajat. 36 derajat. 36 derajat. Oke. Begitu take off, harusnya semakin kita tinggi altitude-nya atau ketinggian kita semakin tinggi, suhu itu turun kan? Iya, betul. Tapi ini baru take off 1500 feet, suhunya naik jadi 43 derajat. Oke. Nah, naik, ini malah naik ya. naik. Ini yang disebut dengan temperature inversion. Jadi ada fenomena cuaca di daerah-daerah panas tertentu, terutama daerah-daerah tropis ya. Itu ada namanya altitude atau temperature inversion. Temperature inversion itu adalah dia ke atas bukannya semakin dingin tapi justru semakin panas gitu. Nah makanya gue kena 3 kali. 1500 gue level off, pesawatnya nggak mau naik. Oke. Karena temperatur Semakin naik panas, kan, ya. panas. Akhirnya performance-nya turun. Akhirnya level off dia untuk mempertahankan speed kita kan. Betul. Begitu dia udah lewat dari temperatur inversion areanya, dia naik lagi, kena lagi gua di 3000. Kena lagi temperature Kena lagi inversion, temperatur naik inversion. lagi. Kena lagi 44. Lupa. 44. Oke. Kena lagi. Sampai yang terakhir tuh di 5000. 5000 level off lagi, 44 lagi. Jadi dia dari 44 sempat climbing lagi ke 5000 itu turun. Temperaturnya turun 37. Tiba-tiba jadi naik 44 lagi. 44 lagi. Wah, itu yang bahaya. Ya. Untungnya pada saat itu untungnya di Jeddah itu adalah areanya flat. Ya kan? Areanya flat, tidak bergunung-gunung kayak di Madinah. Ya. Ah, itu kalau kejadian di Madinah agak nggak tahu repot. deh ceritanya Iya. gimana tuh. Agak Soalnya kalau sampai terjadi temperature inversion, wah itu surroundingnya atau kelilingannya Madinah itu, bandara Madinah itu kan gunung semua tuh, betul. ya kan gunung Ya. semua.
Kalau kita nggak bisa naik untuk lewatin gunung, gimana coba ceritanya? Iya kan? Nah, itulah sebabnya kita ada perhitungan berat pesawat yang boleh take off dari Madinah itu berapa dengan suhu sekian, itu ada perhitungannya, ya kan? Ya. Nah, itulah yang dilakukan pilot pada saat kalau teman-teman boarding pesawat, teman-teman lagi sibuk naruh barang, sibuk cari kursi, yang dilakukan pilot di depan adalah menghitung itu. Betul. Apakah, Salah satunya ya. salah satunya menghitung performance namanya, performance pesawat Ya. atau kemampuan pesawat untuk take off dengan berat segini cukup apa enggak, bisa Ya. apa enggak, mampu apa enggak. Betul. Nah, jadi kita melakukan perhitungan-perhitungan itu supaya kita bisa melakukan take off take off segmennya dengan safe, ya kan. Jadi juga Nah. ada beberapa airport yang punya restriksi untuk kita harus sampai ke altitude berapa dengan Ya, waktu sekian. Nah, itu kita betul. hitung juga kadang. Ada juga beberapa airport yang merestrict altitude itu dengan climb gradient. Climb gradient itu adalah berapa ketinggian yang kita bisa sampai, sudut. Jadi ketinggian yang kita capai dengan 1 nautical mile. Nah, sudut yang terbentuk antara ketinggian yang kita capai dengan 1 mile ini, 1 mile secara horizontal, ketinggian secara vertikal. Nah, sudut yang terbentuk inilah yang disebut dengan gradient, climb gradient. Ya. Jadi kalau dia requirement atau dia mengharuskan misalnya kita climb kayak di Jeddah 5,3 sampai 10.000, 5,3%, artinya 5,3%, sudutnya ini 5,3 gradientnya, berarti kita harus minimal altitude kita itu berapa, Ya, ya kan, harus dalam sampai di per situ. nautical mile, kayak gitu. Ya. Jadi itu ada hitungan-hitungannya, dan itu pilot harus tahu hitungan-hitungan seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita tidak punya sarana penunjang seperti misalnya kalau Airbus ini menyediakan yang namanya EFB, Ya. Electronic Flight Bag, ada kalkulatornya, kita tinggal ngitung sendiri, masukin data, dia ngitung sendiri. Ya kita harus bisa menghitung secara konvensional atau secara manual bahwa oh gradientnya segini, berarti saya harus reaching di poin ini harus altitude sekian, ketinggian Berapa? saya harus sekian. Nah ini, nah itu nanti kita lihat kemampuan pesawat kita mampu nggak di titik ini kita harus mencapai altitude sekian. Tuh, kayak gitu. Nah itu surrounding kita ya, maksudnya hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Ya. Tapi kalau di Indonesia, terbang domestik Indonesia, jarang yang ada climb gradient ya. Betul. Jarang ya, kecuali Medan. Iya, KNO, Medan. KNO ada climb gradientnya. Ya. Hanya ada beberapa airport lah ya Ah. di Indonesia ya. Sejauh ini yang gue nemuin cuma satu tuh, baru Medan Baru doang. Medan aja ya? Selebihnya nggak ada yang pakai climb gradient. Selebihnya, walaupun kayak misalnya Manado, itu kan kita ngelilingin gunung juga, take off, Betul. Timika, Tapi dia nggak ada ya. nggak ada climb gradient dia. Justru Medan yang istilahnya jauh dari gunung, justru dia ada climb gradientnya. Iya. Iya justru kan? Dia ada climb gradientnya. Karena sudah pernah ada kejadian. Oke. Iya kan di ya. ujung itu ya. Betul. Makanya kayaknya dikasih climb gradient supaya kita bisa cepat melewati gunung-gunung ini tadi, Ya. ketinggiannya gunung-gunung ini dengan aman kayak Ya. gitu. Kalau Jakarta mah aman lah. Aman. Rata Nggak ada. kalau Jakarta Nggak flat ada gunung. Iya. Gunungnya masih jauh. Masih Di jauh. selatan kan Gunung Salak Iya. tuh kan paling jauh. Nah, kalau misalnya cuaca buruk tadi itu terjadi pada saat kita mau landing, efeknya gimana, Mas? Punya buruk pengalaman ya? pada saat mau landing. Iya, pada Oh. saat mau landing. Kan tadi dibilang tuh bandara close karena Ya. visibility atau jarak pandang di bawah minima. Oke. Iya kan? Terus ada thunderstorm, Hmm. segala macam. Nah, kalau posisi kita pas mau landing, kita menghadapi itu gimana? Oke ya, menghadapi mau landing ya. Iya. Kebetulan nih saya baru nih. Ada pengalaman ini juga. nih ada Di Medan pengalaman juga. nih. Oh. Di Medan juga kemarin. Jadi ketika aku terbang nih ke Medan, di situ cuacanya dilaporkan bagus. Nah, oke. Tiba-tiba pada saat kita mau landing sekitar setengah jam pada saat mau landing, Nah, tiba-tiba ada awan di situ bergerak Oke. juga menuju Oke. ke aerodrome. aerodrome. Oke. Oke. Akhirnya di laporan cuacanya disebutkan bahwa rain over aerodrome. Oke. Oke kan? Udahlah kita approach dulu secara normal. Ya. Awal approach. Oke. Kita sudah mendekati short final, Ah.
tiba-tiba hujannya deras banget, Terus banget. jarak pandang hilang. Jadi Iya. tuh tadinya kelihatan, lama-lama burem saking deras hujannya sampai nggak kelihatan sama sekali. Itu bukan sulap, bukan sihir ya. Bukan sulap, bukan sih. Atau hilang ya. Tiba-tiba hilang loh, kok hilang? Ada gitu ilmu kan? menghilangkan Ada diri juga. ilmu menghilangkan diri juga. Ada ilmu menghilangkan Kenapa diri tuh itu. bisa hilang gitu Ah. ya? Udahlah, kita nggak bisa ngelihat runway, akhirnya kita melakukan manuver goral. Goral. Oke. Itu dia. Goron tuh apa sih? Goron itu adalah membatalkan. Bagi yang tahu pasti dia tahu, Iya. tapi kan nggak semua orang tahu Betul. goron tuh apa sih. Goron itu kita membatalkan approach. Jadi kita nggak jadi landing di suatu Cancel landing cancel lah ya. landing di suatu bandara. Akhirnya kita terbang lagi Naik lagi. untuk melakukan naik lagi untuk melakukan approach yang kedua. Yang kedua Percobaan kalinya. yang Percobaan kedua. landing yang kedua. Atau mungkin juga bisa kita naik lagi, kemudian kita menunggu Betul. supaya Apakah cuacanya lebih baik, cuacanya menjadi lebih baik. Ya, Kita bisa melakukan percobaan yang kedua. betul. Atau pilihan yang ketiga, kita nggak bisa masuk lagi karena mungkin bahan bakar kita udah minim. Menipis, ya. Kita divert namanya. Divert, Divert adalah kita ke bandara lain. Ya, mengalihkan penerbangan ke bandara Iya, lain yang cuacanya lebih bagus. Betul. Dan yang sudah terplanning, sudah masuk di dalam kalkulasi penggunaan bahan bakar kita, Betul. sehingga mencukupi untuk kita pindah aerodrome, Betul. atau pindah bandara. Nanti sampai di sana kita ngisi bahan bakar lagi, balik lagi Balik lagi ke yang iya. tadi, dengan harapan bahwa yang tadi udah bagus, ya Betul, kan? iya. Udah nggak ini. Nanti kita landing di bandara diversion tadi, kita cek Nah, lagi bahan bakar kita butuhnya berapa, cuaca di Betul. Medan udah bagus lagi atau belum. Baru Betul. setelah semuanya firm, udah bagus semua, baru kita terbang lagi. Yes, kayak gitu. Iya. Jadi kalau teman-teman naik pesawat nih, terus udah ngeliatin daratan semakin deket, wah kita udah mau landing nih, udah ngeliatin, tahu-tahu kok naik lagi ya. Nah, tiba-tiba kok berarti- suara mesin kenceng lagi. Kenceng Nah, lagi, terus kok makin tambah tinggi. Nah, ada apa? Kemungkinannya apa aja tuh? Untuk kita melakukan goron atau cancel landing itu ada apa aja kemungkinannya? Oke, pertama cuaca. Cuaca Itu Jarak pandang. tiba-tiba menghilang gitu kan. kurang Habis dari itu minimum. kurang dari Oke. minimum. Atau mungkin ada halangan di runway. Oke. Misalkan ada tiba-tiba ada mobil lewat, apa kambing lewat, ya bisa jadi itu kan. Dan Nah, itu di Indonesia banyak. Banyak. Iya, betul. Di Indonesia banyak tuh. Tiba-tiba ada hewan apa gitu lewat kan. Ada sapi lah Ada lewat. sapi lewat Karena gitu. terutama di bandara-bandara yang yang di daerah-daerah gitu ya. Betul. Itu kadang-kadang kan pagar bandaranya masih bolong. Iya. Jadi ada orang rakyat di sekelilingnya yang punya Betul. hewan piaraan atau bahkan mungkin binatang liar Iya. gitu. Kayak misalnya dulu pernah tuh gue mau landing Pekanbaru, Oke. biawak segede paha, Gede banget. segede paha di runway, Bos. Kagak jadi landing gua. Gara-gara ada biawak segede paha jalan blok, buset. Jadi nunggu dia lewat dulu tuh. Iya, gue naik lagi. Naik Jadi lagi. landing. Gue udah lewat dulu. Gue bilang ini baru nanti ada petugas bandara Ya. yang memang bertugas untuk memastikan bahwa landasan itu bersih dari apa aja, maksudnya Ya. dari gangguan manusia, binatang atau apapun. Ya. Gitu. Jadi Betul. ada yang bertugas untuk membersihkan itu. Setelah Ya. dijamin kebersihannya baru kita mendarat. Betul. Nah, terus apa lagi tuh kira-kira? Apalagi ya? Nggak cuma binatang, kalau ada pesawat lain yang belum take Betul, off, yang mau masuk iya tiba-tiba masuk tiba-tiba Nah, masuk, nah, itu juga itu bisa. juga bahaya juga gitu. Betul. Jadi kita harus cancel landing. Ya. Sama juga kalau misalnya kita diperintahkan oleh ATC. ya. ATC bilang misalnya Lion berapa cancel landing atau goron, goron. Ya kita goron, Ya. kita naik lagi. Ya. Nggak bisa bilang nggak mau, gue mau landing tetap Nggak bisa. Jangan. Nggak bisa. Jangan, bahaya. Iya, Iya. kan kita harus nurut sama ATC-nya. Betul. ATC-nya bilang apa, kita nurut gitu. Ya. Itu juga demi keselamatan semuanya. Orang. Gitu. Jadi proses-prosesnya ya kurang lebih kayak gitulah ya. Ya. Terus efeknya apa, Mas? Kalau misalnya kita memaksakan landing dengan kondisi bahwa wah, sebenarnya ini kita nggak bisa landing, tapi kita paksain landing. Nah, ya Itu gimana tentunya tuh akan efeknya banyak jadinya? masalah yang akan timbul Iya. seperti nanti kita bisa keluar landasan atau kita tiba-tiba nggak kelihatan atau kita landing di mana gitu kan. Itu Landing dia. sebelum runway bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Jangankan gitu, cuaca cerah misalnya, Ya. landasan bersih, Ya. tapi begitu kita mau landing,
anginnya dari belakang kencang banget, lebih dari maksimum kita. Nah, Itu juga kita nggak boleh landing. betul. Kenapa? Nanti kita nggak bisa landing karena kita kedorong dari belakang Kedorong kan. Kita nggak angin. bisa landing. Akhirnya kalau kita kedorong dari belakang, kita paksain landing, yang ada nanti kita berhentinya di luar landasan. Runway-nya nggak cukup buat kita landing. Landasannya nggak cukup nih Ya. untuk memfasilitasi kita landing dengan kondisi angin buritan lah Buritan, istilahnya, angin ya. buritan yang kencang. Kayak gitu. Jadi kadangkala karena angin kencang dari belakang, mungkin teman-teman bertanya-tanya, wah ini cuaca cerah, bersih, nggak ada apa-apa, pesawat lain landing, tapi kok ini kenapa pesawatnya goron ya, pesawatnya naik Iya. lagi, kenapa? Ya kemungkinan juga karena di belakang anginnya kencang banget. Betul. Daripada nanti dia berhentinya di luar landasan kan mendingan dia Kita- cancel. Betul. Gitu. Ya. Dia cancel kemudian dia minta Kita runway yang runway yang berbeda, Lawanan atau- arahnya. lawan arah Ya. atau runway yang lain lagi yang efek daripada angin buritan tadi tidak kencang. betul. Gitu. Ya. Lebih safe untuk kita landing. Lebih safe ya. untuk kita landing dan untuk angin buritan sendiri kan sebenarnya ada maksimumnya kan. Ya, masing-masing pesawat mempunyai Beda. limitasi Spesifikasi sendiri. dia untuk bisa landing Betul. Kalau pesawat kita kan 10 ya. 10 knots. Ya. Kalau lebih dari 10 knots nggak bisa kita landing. Dan Betul. kita harus kasih tahu sama ATC, ini kondisi kita landing ini adalah tailwind, ya Ya. kan? Angin dari belakang kenceng. Nanti ATC juga pasti tahu kok. ATC Betul. juga ngerti kok. Ya. Kita mau landing, kita minta runway yang lain atau landasan yang lain yang efek dari angin buritannya tidak terlalu signifikan. Betul. Dan kadang itu kan anginnya berubahnya terlalu cepat gitu kan. Angin Jadi nggak kadang bisa tidak- kontrol. Betul. Kecuali pilotnya avatar. Nah, kalau pilotnya Avatar avatar dia bisa bisa tuh. pengendali angin nih. Kita Dia ganti ubah aja nih, jadi arahnya. depan Jess. Iya. Nah, Betul. tapi kalau pilotnya ya kita begini, nggak bisa. ya mohon maaf lahir batin, Susah. nah kita mendingan cancel daripada Iya. kita berakhir di luar ya kan. Nah, itu Nah, dia. Dan itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh pilot manapun juga. Betul. Oke, gitu. Jadi teman-teman ini sekedar cerita, tetapi cerita ini juga sebenarnya menambah pengetahuan Ya. buat teman-teman yang ingin tahu lebih dalam tentang dunia penerbangan seperti apa, ya, Betul. Ya. kayak gitu. Dan berhati-hatilah bahwa belakangan ini memang perubahan cuaca yang signifikan, itu unpredictable atau tidak dapat diprediksi juga. Jadi ketika Anda bepergian menggunakan pesawat, duduklah sebagaimana mestinya dan mengenakan sabuk pengaman Ya. sepanjang Anda di dalam pesawat. Meskipun tanda sabuk pengaman Dipadamkan, Padamkan. Anda tetap harus menggunakan. Betul. Karena kita nggak pernah tahu kapan turbulensi itu akan terjadi. Oke, jadi teman-teman, safe flight always, jaga diri masing-masing, dan apa namanya, tidak ada hubungannya turbulence dengan airlines. Nggak ada urusannya. Iya. Semua Ya. airline bisa kena Ah. turbulence. Nggak Air- merhatiin airline mana. Betul, karena kadang-kadang ada tuh di sosial media, wah gue naik Iya. airline ini mulus-mulus aja, gue naik airline ini kok gedabur-gedabur. Iya. Nggak ada Nggak urusannya. ada urusannya. Namanya Bener. turbulence itu urusan alam. Iya. Cuman Betul. Tuhan yang tahu, Iya. sama Tuhan yang bisa rubah. Kita nggak tahu. Iya. Kembali lagi kita juga bukan avatar Iya. yang bisa merubah angin Betul. gitu ya. Jadi kembali lagi tidak ada urusannya dengan airlines manapun. Namanya turbulence ya turbulence saja, Iya. gitu kan. Mau di mana juga Mau ya di mana turbulence aja. aja. Betul. Kayak Betul, gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu kitanya yang mesti hati-hati. Contohnya salah satunya yang tadi kita bilang ya, Betul. duduk menggunakan Sabuk sabuk pengaman. pengaman. Safe flight always Ya. gitu ya. Jadi jangan menganggap remeh. Mentang-mentang saya udah sering terbang apa segala macam gitu ya. Ya. Jadi saya karena udah sering terbang akhirnya wah saya udah biasa terbang, saya udah biasa gini gini Iya. gini. Enggak, justru yang begitu-begitu yang bahaya. Betul. Ya. Iya. Kalau di pilot ya, kita sebagai pilot, justru yang model-model begini ini yang bahayanya tinggi. Gitu Iya. kan, ya kan? Karena kita kategorinya kita masuk ke apa namanya pilot jenggo. Ah, Nah, pilot jenggo, macho man. maco. Iya. Nah, kalau macho man, pilot jenggo itu dia mau rasa bahwa dia bisa melakukan apa aja, dia bisa melakukan semuanya, dia bisa berbuat apa aja. Dia tahu semuanya. Nah, ini yang bahaya. Karena manusia punya limitasi, benar ya? Betul. Manusia Ya. punya limitasi. Jadi tidak semuanya kita tahu. Ya. Kadang-kala kalau kita tidak tahu, kita harus buka buku. Betul ya? Ya. Cari referensi lagi, cari guidance-nya mana nih? Yang Ya. benar yang mana? Prosedurnya apa?
Kadang-kala memang kita harus seperti itu. Tapi kalau kita udah merasa tahu, oh gue tahu nih kalau ini gini, ini. Justru itu yang akan membahayakan. Jadi Dan repot itu tidak nantinya. betul, tidak direkomendasikan seorang pilot melakukan itu. Betul. Makanya tidak ada pilot jago di dunia ini. Yang Iya. ada pilot prosedural, itu aja. Iya. Ya enggak? Betul ya? Pilot yang baik adalah pilot yang mengikuti prosedur. Nah, pilot yang baik adalah pilot yang sesuai prosedur. Betul. Bukan pilot yang jago. Nggak ada Iya, pilot yang jago. nggak ada. Iya. Karena sama semua kita Betul. standar. Iya. Justru jagonya itu adalah ketika kita ikut prosedur. Ya. Kalau kita nggak ikut prosedur, ya gitu dah. susah. Susah. Iya. Oke guys, thank you very much. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Rehan sekarang. Terima kasih Nanti juga. nextnya kita lanjut lagi dengan siapa, dengan orang yang berbeda. Kalau sama Mas Rehan lagi, ya kita ngobrol hal yang lain lagi. Oke, thank you. Bye. Dadah.